Step one. Approach. Your sounds beyond Saya mau tahu ini kan viral sudah kita ini di Wajo terkait mungkin orasinya kita kemarin turun kampanye. Sebenarnya seperti apa memang pernyataan tak itu? Kenapa bisa ada dia komplain kita terkait itu pernyataan-pernyataan tak kayak Ya, seperti dia menyampaikan makanya dia menyatakan di sini bahwa ingat posisi tak siapa Anda saat itu Supriyadi Arif, bukan pejabat pemerintah, bukan anggota dewan, bukan ketua partai. Sebenarnya apa yang kita sampaikan pada saat kampanye itu seperti apa memang kronisnya? kita di mana ini kan? Di Makassar, Bang. Masih di Makassar ki besok. Masih di Makassar besok, Bang. Saya balik di sini setelah hari Jumat, ya, Bang. Nah, Sore nih kita ketemu di sore kita wawancara ini. langsung toh. Itu setelahnya itu Tugasnya memang itu lawan politik untuk menyerang lawannya. Iya, betul. Begitu Iya, pun iya. sebaliknya toh, Iya, tugasnya Rahman juga Iya. mengkritisi seluruh kebijakan-kebijakan di masa pemerintahannya. Itulah pertarungan. Hah? Iya. Ya, karena posisi dia adalah posisi incumbent, maka tentu yang dikritik adalah kinerjanya. Enggak, yang Terkait dengan harus pasar tempe Ya, itu, iya, iya, terkait dengan iya. pasar tempe itu, ya boleh ditanya ke beliau. Bahkan saya WA langsung tadi, apa maksudnya ini? Sama sekali tidak mengakui bahwa sayalah yang memperjuangkan itu. Nah, dan saksi sejarah itu ada namanya Pak Haji Sudarmin, Kepala Dinas Perdagangan waktu itu, karena dia hadir dalam pertemuan itu saat saya bawa Pak Bupati ketemu Pak Dirjen. Dia hadir Dirjen itu apa waktu itu, Bang? proposal Dirjen. Dirjen Perdagangan Pasar. Iya. Proposalnya hanya 20 miliar, tapi Pak Dirjen menyampaikan bahwa ada anggaran itu yang direncanakan oleh Kementerian PUPR pembangunan pasar tradisional sebesar 60 miliar. Maka kita rubahlah itu proposal dan Pak Dirjen sampaikan, tapi hal ini harus dikomunikasikan ke Kementerian PU dan teman-teman di DPR. Nah, setelah itu Pak Amran ialah yang berurusan dari PUPR. Saya temu sosok anggota DPR itu yang bernama Hamka Bekadi. Betul. Ya. Hamka Bekadi ini adalah fraksi Golkar, teman baik saya. Beliau juga dulu di Banggar. Ya. Saya yakinkanlah beliau agar segera dibantu pembangunan pasar tempe di Kabupaten Wajo. Aspirasinya beliau. Setelah kita ngobrol hampir 3 jam, saya ngobrol di ruangannya, saya berdua dengan beliau. Kemudian beliau katakan, oke, saya akan bantu Adinda karena kamu. Itu pada tahun berapa? Tahu. Yang jelas menjabat Pak Amran pada waktu itu. Iya, menjabat Pak Amran tahun pertamanya Pak Amran yang terbakar. Kita waktu itu apa? Saya kawal. Saya karena sahabat saya. Ya bukan, enggak, saya bukan. kan menjadi bagian dari tim pemenangan Pamase waktu itu. Iya, tim pemenang betul. Kita adalah tim pemenangan Pamase. Saya yang punya beban moral mengantarkan beliau jadi bupati. Maka saya melibatkan diri dalam proses pembangunan yang ada di Kabupaten Wajo. Saya buka akses saya di Jakarta. Iya, bukan hanya itu, bukan hanya pasar tempe, termasuk GOR yang waktu itu dapat 15 miliar saya pertemukan dengan Pak Menteri langsung. Cuman karena kasus Covid, termasuk pasar mini juga anggaran GOR itu. Oh iya, pasar mini juga, termasuk pasar mini. Iya. Ya berarti itu bos. Jadi Pak Amran itu sama sekali tidak kenal yang namanya Hamka Bekadi saat itu. Iya. Kita yang kenal itu hanya saya. Saya iya. tidak pernah perkenal. Nanti beliau ketemu saling kenal itu pada saat penandatanganan untuk persiapan kerja pasar tempe. Nah, itu Haji Sudarmin selaku kepala dinas waktu itu paham betul ini masalah. Gitu. Jadi terang menderang semua bukti-bukti foto pada saat rapat Banggar, saya ada di dalam, ada semua saya pegang kok ceritanya.
Oh begitu ya Bang. Makanya saya minta beliau untuk kita buka forum dialog dan hadirkan masyarakat supaya jelas Ki. Ya. Saya siap hadir kapanpun itu. Itu loh. Ya. Dan saya sudah WA langsung Pak Bupati, Pak Amran. Saya bilang, kenapa ada begini? Ya. Kenapa sama sekali tidak pernah mau mengakui apa yang pernah saya lakukan? Ya. Kalau mau kita telepon juga Pak Haji Sudarmin, paham betul itu dia. Saksi sejarah dia karena dia ada dalam pertemuan itu. Iya. 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 Saya lihat agak viral gitu, makanya saya ingin berusaha. Ya biasalah. Iya. Biasalah yang begitu-begitu viral-viral begitu itu biasa. Tapi kan saya juga menyatakan sikap di sosial media itu bahwa saya undang saya minta waktu Pak Amran Mahmud kita buka dialog ya, biar saya buka secara terang benderang mulai A sampai Z ini barang. Oh iya, tapi nggak direspon. Iya, begitu bosku. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Iya. Makanya saya agak ragu kok bisa juga Supriyadi Arif menyampaikan hal seperti itu. Terus tidak mungkin. Saya berani menyampaikan begitu kalau tidak ada fakta. Betul. Itu di ruang publik loh saya sampaikan itu. Betul, karena kita pernah melakukan bersama ya. Bukan. Beliau yang minta tolong ke saya agar segera dibantu pasar tempe. Kemudian saya buka jaringannya. Iya. Caranya. Beliau tidak kenal Dirjen kok. Beliau tidak kenal paham ke BKD. Saya yang bawa bersama Pak Yasir waktu itu. Iya. Oh, paham kok juga siap kok. Dia bilang cerita mati itu. Kita yang kasih anggaran. Caranya kira-kira bisa masuk itu barang kalau dia tidak kenal orang? Nggak mungkin. Iya, betul. Ini intinya tidak mungkin saya menyampaikan itu di depan publik Pak, kalau saya tidak punya peran penting di situ. Dan kalau mau sadar mereka semua tahu kok itu Pak Wakil, Pak Amran, para elit-elitnya paham semua itu. Cuma kan ini karena dalam situasi pertarungan ya, kemudian dia mencoba untuk bantai itu. Allahu Akbar. Itu saya menilai bahwa jangan-jangan ada tendensi politisnya Pak Supriyadi Arif ini untuk menyerang paslon Pak Mase gitu. Makanya saya berusaha untuk menanyakan memang seperti apa karena kita diklaim. Tidak ada tendensi politik. Yang saya sampaikan kepada masyarakat karena yang saya temui itu adalah masyarakat pesisir pasar tempe. Betul. Saya menyampaikan bahwa pembangunan pasar tempe itu adalah saya yang memperjuangkan karena selama ini memang tidak pernah disebut nama saya. Oh iya. Kan begitu ceritanya. Kita tidak ada maksudnya lain, kita hanya menyampaikan bahwa saya sebagai partai pengusung punya andil besar dalam membangun pasar tempe. Makanya jangan makin ragu untuk memilih Ar-Rahman. Insya Allah kalau beliau jadi bupati maka seluruh jaringan kita akan kita gerakkan kembali untuk membantu beliau. Dan di situ substansinya dibahas. Ya, namanya kita pada posisi kampanye maka punya kewajiban untuk meyakinkan kepada masyarakat agar memilih kandidat kita. Begitu teorinya ini barangnya ini. Begitu Bang ya. Iya. Makanya saya minta saya bilang buka forum dialog. Beliau hadirkan, saya hadir dimanapun dan kapanpun saya siap. Betul dia bupati waktu itu, betul dia bertanda tangan dalam proposal, tetapi dalam hal membuka akses jaringan, mengkonekkan sehingga ini barang dapat, ya kita ini punya peran di situ. Gitu bosku. Iya. Siap. Masih ada mau ditambahkan? Itu sih. Termasuk Pak Yasir itu yang menemanin kita waktu itu. Iya. Tahun berapa bos? Pokoknya tidak lama kejadian terbakar pasar tempe itu, mungkin 2-3 mingguan setelah terbakar. Terbakar itu pasar tempe di? Iya. Foto-foto saya pertemuan masih ada juga. Coba bisa di-share foto-fotonya bos. Bisa di-share kan foto-foto sendiri kalau ada. Iya. Oke. Terima kasih.